البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi' ba'da samanimi'ah 804. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarab. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi dengan minuman, yaitu diberi minuman. Fasyariba min, kemudian beliau meminum darinya. Minnya adalah min tabaidiyah, sebagian. Nah, sebagiannya nanti diberikan ke yang lain. Wa an yaminihi ghulam, di sebelah kanannya ada seorang anak lelaki. Wa an yasarihi asyah, di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Faqala lil ghulam, kemudian beliau berkata kepada anak kecil tadi, ata'zanu li an u'tiyaha ula, apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk memberikan ini kepada orang-orang itu, kepada orang-orang tua itu? Faqala al ghulam la wallah, si anak ini mengatakan tidak, demi Allah, la usiru binasibi minka ahada, saya tidak melebihkan siapapun dengan bagian saya yang datang dari Anda. Yaitu apa? Saya mengutamakan diri saya sendiri, bukan mengutamakan orang lain. Kalau ini bagian dari pemberian Anda. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasulullah SAW meletakkan minuman tadi ke tangan anak itu. Muttafaqun alaih. Qauluhu tallahu ay wada'ah, meletakkannya. Wa hadzal ghulam huwa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan apa? Mengutamakan yang sebelah kanan dalam masalah pemberian. Adapun kalau sama-sama di depan, maka berikan ke yang lebih tua. Adapun kalau Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin tatkala mensyarah hadis Anas, hadis yang kemarin itu tentang memberikan sebelah kanan ke orang Badui, beliau mengatakan yaitu hendaknya pertama kali di majelis diberikan pada yang paling terhormat di situ, baru kemudian yang kanan. Dengan sebab apa? Kata beliau, buktinya Anas bin Malik pertama kali memberikannya adalah kepada Rasulullah, baru kemudian Rasulullah memberikan ke yang kanan. Tapi apa? Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya, hadis Bukhari dan hadis Muslim, tahulah kita bahwasanya pembahasannya tidak seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tapi Anas sendiri bercerita, yaitu apa? Kami melihat Rasulullah SAW menerima susu dan meminum susu yang sudah dicampur dengan air. Maka kami menjemput beliau ke rumah. Jadi memang sengaja Anas ingin memberikan susu kepada Rasulullah. Bukannya hadiah kepada keumuman orang, kemudian lihat mana yang tertua di situ baru diberi ke yang tua, setelah itu baru yang kanan. Bukan. Tapi memang sengaja sejak awal Rasulullah itulah yang diundang, yang dijemput oleh Anas bin Malik untuk ke rumah. Nah, kemudian diperahkan susu. Memang tujuannya adalah untuk beliau sejak awal. Jadi syarah Syekh Utsaimin kali ini kurang tepat. Yang tepat adalah seperti syarah-syarah para a'imah sebelumnya. Memang ini mutlak, yaitu yang kanan lebih dahulu. Hanya saja kenapa Anas memberikan kepada Rasulullah pertama kali? Karena memang Rasulullah yang sengaja dijemput oleh Anas pada waktu itu. Memang tujuannya memang sengaja untuk orang tertentu. Ya sudah, berikan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencontohkan di majelis itu berikan ke yang kanan. Setelah ini haknya disampaikan kepada Rasulullah, itu haknya Nabi, karena memang beliaulah yang menjadi tujuan utama dari pemberian tadi. Maksudnya Anas sudah memang tahu lah. Kenapa? Ya memang Anas sudah mengundang dari luar. Kalau kita lihat dalam riwayat Bukhari Muslim kelengkapannya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ini sangat pendek itunya lafadznya. Padahal banyak lafadz yang panjang di dalam Bukhari Muslim terkait dengan cerita itu. Memang disengaja dia diundang ke rumah Rasulullah itu. Jadi memang disengaja untuk memuliakan Nabi Muhammad.
Kemudian dalam hadis Sahal bin Sa'ad, dan beliau ada punya beberapa kunyah, diantaranya adalah Abul Abbas. Dan beliau adalah sahabat yang paling akhir wafat di Madinah. Kalau Anas itu sahabat yang paling akhir wafat di Basrah. Kita tidak tahu kematian itu akan di mana. Orang Madinah malah wafatnya di Basrah dan seterusnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman, yaitu sebagai hadiah, bukan sedekah. Fasyariba min, maka beliau pun meminum, menunjukkan beliau menerima sedekah, menerima hadiah, walaupun beliau tidak menerima sedekah, walaupun sekecil apapun hadiahnya, walaupun mungkin jenamanya, mereknya, harganya itu murah, selama itu halal, maka tetap diterima, memuliakan si pemberi hadiah. Wa an yaminihi ghulam, wawunya wahaliyah, dalam keadaan di sebelah kanannya itu ada anak laki-laki. Disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, dan Ibnu Battal beliau sebelum Imam Nawawi, beliau menukilkan riwayat dengan sanadnya bahwasanya memang anak ini adalah Ibnu Abbas. Wa an yasarihi asyah, dan di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Di antaranya siapa? Yaitu Khalid ibnul Walid, sebagaimana dalam riwayat tersebut yang dinukilkan oleh Ibnu Battal. Faqala lil ghulam, maka Nabi bertanya kepada anak kecil ini, ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah engkau mengizinkan kepada saya untuk memberikan kepada orang-orang itu? Ada maf'ul bih yang terhapus. Ini ada dua kan maf'ul bihnya. Di antaranya yaitu hadas syarab. Dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah, di sini menunjukkan bahwasanya pemilik hak apabila haknya itu hendak dipindah ke orang lain, maka wajib dimintakan izin, tidak langsung memberikan kepada yang lain. Tatkala anak ini di sebelah kanan, dia lebih berhak daripada orang lain. Tatkala dia lebih berhak, maka Rasulullah SAW meminta izin kepadanya. Walaupun dia anak kecil, tapi haknya tidak disia-siakan kalau memang dia sebagai pemilik hak dalam masalah itu. Ada yang hilang. Soalnya jangan tinggi-tinggi di atas, jangan tinggi di baris. Baik. Kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan izin? Kenapa tidak langsung saja beliau memberikan kepada Ibnu Abbas, yaitu sebagai pemuliaan kepada orang yang lebih tua. Jelas walaupun yang muda lebih berhak karena di sebelah kanan, tapi tetap yang namanya orang tua itu memiliki hak untuk dimuliakan, tetapi haknya tadi tetap ada batasannya. Makanya di sini tetap Rasulullah mengutamakan Ibnu Abbas, minta izin lebih dahulu. Kalau Ibnu Abbas mengizinkan, niscaya Rasulullah memberikan pada yang lebih tua karena memperhatikan hak mereka dari sisi yang lain. Tapi tetap hak yang Ibnu Abbas lebih tinggi karena dia di sebelah kanan. Perhatikan garisnya, ini masalah adab dan lain-lain juga. Faqala al-ghulam, la wallah, tidak, demi Allah. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah untuk menguatkan kalam. Sampai bersumpah, la usiru binasibi minka ahada, saya tidak mengutamakan siapapun juga, ahadan maf'ul bih dari usiru, dengan bagian saya yang datang dari Anda. Kata Ibnu Battal rahimahullah, ini menunjukkan disyariatkannya tabarruk. Tabarruk tentunya tabarruk yang sah, tabarruk dengan sisanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tabarruk dengan jasadnya orang soleh selain Nabi, karena tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih manapun bahwasanya para tabi'in tabaruk dengan badannya Abu Bakar, badannya Umar, bajunya Abu Bakar, bajunya Ali, tidak ada itu. Tapi ini khusus barokah dzatiyah itu hanya pada para nabi dan rasul atau pada benda-benda yang memang telah ditetapkan keberkahannya di dalam syariat, seperti air hujan, air zam-zam dan yang semacam itu. Adapun yang selain itu, maka keberkahannya bukan keberkahan yang sifatnya dzatiyah, tapi keberkahan yang sifatnya maknawiyah. Berdekatan dengan orang soleh, maka kita jadi ikut
terdorong untuk berlatih menjadi orang soleh, berlatih sholat duha, berlatih sholat witir dan sebagainya karena berdekatan dengan orang soleh. Nah, ini keberkahan yang sifatnya maknawiyah, bukan dengan apa mengusap-usap bajunya agar diberkahi, bukan demikian. Baik, dan dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, ini masuk dalam bab apa itu fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Dari sisi apa? Walaupun Ibnu Abbas menghormati orang yang lebih tua, tapi masalahnya sekarang kebaikan ada pada minuman yang diberikan oleh Nabi, masalah berkah, maka beliau mengutamakan dirinya sendiri demi kebaikan. Nah, yang lain pandai-pandailah mencari keberkahan dari sisi yang lain. Makanya Ibnu Abbas bukan berarti dia tidak menghargai orang tua, tetapi beliau karena ini masalah lain, ini berkah dari Nabi. Berkah apa? Dari minuman yang diberikan oleh Nabi. Beliau tidak mengutamakan orang lain, beliau memilih diri sendiri. Dan ini dihalalkan. Makanya Nabi SAW fatallahu Rasulullah SAW fi yadih. Rasulullah SAW meletakkan susu minuman tadi ke tangan Ibnu Abbas, menunjukkan apa? Kalam Ibnu Abbas tadi adalah kalam yang benar, disepakati, disetujui oleh Nabi. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya itu dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab, walaupun sebenarnya ini mestinya masing-masing bab itu mampu berdiri sendiri, tapi di sini beliau menyatukan berbagai bab menjadi satu bab. Masalah adab minum, masalah disunahkan bernafas 3 kali di luar bejana, juga apa? Masalah dimakruhkannya bernafas di dalam bejana, dan juga disunahkan untuk mengedarkan bejana ke sebelah kanan dan ke sebelah kanan berikutnya setelah orang yang memulai. Ini mestinya masing-masing itu mampu menjadi bab berdiri sendiri seperti yang biasa dilakukan oleh Imam Bukhari, masing-masing menjadi bab. Tapi di sini Imam Nawawi menjadikan satu semuanya. Masuk dalam apa? Bagian akhir dari bab tersebut. Disunahkan untuk mengedarkan minuman itu dari kanan kemudian ke kanan yang berikutnya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.